Salam kenal kembali dari kami di dunia mualaf. Kali ini akan kita bicarakan tentang perjalanan mualaf seorang wanita bernama Aisyah Rosali. Ia menemukan kedamaian pada Islam, tepatnya di bulan suci Ramadan. Aisyah Rosali, seorang wanita asal Inggris, yang menemukan kedamaian dalam Islam setelah ia ditimpa kehidupan yang sangat berat. Pada mulanya, setelah mengalami kekacauan hidup yang bertubi-tubi, ia tidak berpikir bahwa dirinya akan memeluk Islam. Ia hanya tertarik mempelajari Islam setelah perjalanannya ke Turki. Aisyah lahir dalam keluarga yang sangat kekurangan dan miskin dan dibesarkan di sebuah perumahan yang sangat buruk di Inggris. Ayahnya hanya seorang pengembara. Keyakinannya dan keluarganya pada agama tidaklah besar. Aisyah bahkan tidak merasa memiliki agama. Di masa-masa sulit Aisyah hanya percaya pada kekuatan yang lebih tinggi. Jika aku dalam skenario yang sulit, aku akan mengatakan, Tuhan, bisakah tolong bantu aku? Aku mungkin tak akan menggunakan kata Tuhan. Aku percaya pada kekuatan yang lebih tinggi. Hidup dalam keluarga yang kacau membuat Aisyah terus berusaha mencari kedamaian dan kebahagiaan. Ia pernah membenci alkohol, karena saudara laki-lakinya itu meninggal karena pengaruh alkohol, dan ayah Aisyah yang hampir setiap saat berpindah dari satu bar ke bar lain, dan meninggalkannya serta ibunya. Aisyah terakhir bertemu dengan ayahnya saat berusia 15 tahun. Setelah itu ia tidak pernah bertemu lagi dengan ayahnya. Kebencian Aisyah pada alkohol ini terus berlangsung. Namun suatu hari, saat ia menginjak usia dewasa, ia mulai menghadiri pesta dan mengonsumsi alkohol, hingga seseorang hampir menculiknya saat ia berada di bawah pengaruh alkohol. Ia merasa bingung dan heran dengan apa yang dilakukannya. Mengapa aku melakukan ini pada diriku sendiri? Aku selalu menentang alkohol. Mengapa aku mulai memasukkan alkohol ini dalam hidupku? Setelah ia tersadar, ia masih tidak berhenti melakukannya sampai suatu hari ia melakukan perjalanan ke Turki dan pada saat itu ia mulai mengenal Islam. Di tanah Turki, Aisyah banyak menyaksikan dan mengamati orang-orang berkomat kamit menggunakan manik-manik dan berzikir. Ia menyangka bahwa itu adalah cara mereka menghilangkan stres, hingga ia pun mencobanya dengan mencari tahu bacaan apa yang diucapkan mereka. Saat berada di antara Blue Mosque dan Hagia Sophia, ia juga mendengarkan lantunan azan dengan lebih hikmat. Wow! Itu sangat indah. Begitu damai, ucapnya. Dalam perjalanan pulang dari Blue Mosque ke asrama tempat tinggal Aisyah mengalami kesulitan. Ia tidak tahu arah jalan yang harus ia tempuh. Ia kemudian berdoa, Tuhan, jika Engkau nyata, bantu aku kembali ke asrama. Setelah itu ia hanya berjalan menuju asrama tempat ia tinggal, dan tidak menemukan kesulitan apapun. Ia tiba di asrama tanpa bantu orang siapapun. Selama di Turki itulah ia tertarik membaca Al-Quran. Hingga saat ia kembali ke UK ia tetap membaca Al-Quran, meskipun saat itu belum ada niat untuk menjadi Muslim. Seminggu setelah Aisyah kembali ke tanah kelahirannya, terjadi lockdown akibat pandemi COVID-19. Sebagai artis ia tidak banyak mendapat panggilan untuk syuting sehingga waktu lockdown banyak ia habiskan untuk mempelajari Islam. Aku membaca, aku belajar, aku menonton ceramah, aku melakukan semuanya di rumah. Aku tak mengenal Muslim lain. Aku sendirian di sepanjang perjalananku. Selama mempelajari Islam itu, ia masih belum berniat memeluk Islam hingga saat ia mencoba melakukan salat fajar atau subuh sebagai upaya pengendalian diri. Ia merasakan pengaruh yang luar biasa dari salat subuh. Tak berhenti sampai di sana, ia mencoba melakukan puasa Ramadan, lagi-lagi sebagai upaya pengendalian diri. Ia merasakan pengaruh yang luar biasa dari salat subuh. Tak berhenti sampai di sana, ia mencoba melakukan puasa Ramadan, lagi-lagi sebagai upaya pengendalian diri. Aku mulai melakukan puasa Ramadan dan saat itulah keyakinan itu mulai datang kepadaku. Aku berhenti memikirkan dunia dan mulai memikirkan tentang Allah. Dari sanalah Aisyah mulai sadar bahwa kebahagiaan dan ketenangan yang dicarinya selama ini ada pada Islam. Ia langsung bersyahadat di bulan Ramadan itu. Masya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga perjalanan mualaf ini menjadi inspirasi buat kita semua, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.